Makanya bilang Ustadz Felix Xiao sekarang bilang saya pokoknya harus naik Pajero paling mahal, nggak boleh yang lain. Salah. Besok BMW X5. Kenapa ditanya? Ini demi keamanan saya. Buat Anda yang melihat BMW X5 dengan plat nomor 1453. Bukan. Sekarang Ustadz Felix belum punya BMW X5. Belum. Kalau mau mendukung silakan donasi. Malah Sedih banget. tali kasih aku. Tali kasih. Iya kan Ustadz? Kepikiran nggak? Kan banyak teman-teman bilang kok banyak YouTuber yang dulunya jaya sekarang hilang gitu. Iya. Ya. Karena kenapa artis bisa bertahan, YouTuber enggak? Atlet bisa bertahan. Artis. Karena artis itu dia masuk ke manajemen yang profesional. Dia bisa Di-push segala macam, punya jadwal. Di manage. Ya. Sehari bikin berapa video tuh? Ya. Bener. Ya kan? Itu dia punya manajer. Ada manajemennya. Manajemennya udah ada. Aku mau manajerin mereka nih. Waduh. Makanya nggak maju-maju. Iya, makanya nggak maju-maju. Jadi mereka udah, dia Raffi Ahmad. Iya. Iya, udah dari pagi sampai malam masih kerja lagi gitu kan. Jadi emang mereka tuh punya apa ya? Yang nge-push dan yang membatasi mana yang harus kamu lakukan dan mana yang harus kamu Iya, tidak waktunya lakukan. efektif gitu kan. Sedangkan kalau kita one hit wonder, kita viral nih. Waktu itu kita bisa mempertahankan keviralan itu. Berarti konsistensinya Mas Ridwan di YouTube itu termasuk kuncinya. itu kuncinya. Kenapa sampai sekarang? Karena dari salah satu yang legendaris sudah bertahun-tahun, YouTuber tuh kan kadang cuma setahun 2 tahun hilang. Kalau Mas Ridwan tuh aku lihat dari cari aja yang 8 tahun lalu aja kayaknya udah ada review mobil. 10 tahun ada. Yang masih kurus tadi. Gitu ya. Sebelum YouTube ada udah nge-YouTube juga. Oh, sekarang ceritanya. Sebelum YouTube ada udah review mobil, cuma nggak direkam. Sebelum YouTube ada dia rental. Sampai sekarang 2 hari sekali masih upload video. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. 2 hari sekali harus upload. Jangan Pasti. sampai enggak. Iya. Aku lihat tuh. Pokoknya mobil-mobil yang kayak di garasi gubernur tuh satu persatu di. Oh iya, itu paling enak. Iya, karena mobilnya udah ada, tinggal datang doang gitu ya. Kemarin aku lihat si RV, HRV, yang LC kemarin gitu ya. Land Cruiser ya LC. Iya, Land Cruiser, Mazda 5. Iya, CX-5. Gua nonton. Kalau Bang Ridwan, Biasa. kalau Bang ini yang ngebedainnya tuh apa? Ngebedain kayak antara YouTuber lain sama-sama ini, sama-sama YouTuber mobil gitu. Saya nggak pernah ngebeda-bedain sih. Itu dia, baru mau aku ngomong. Hah, maksudnya apa? Jadi contoh ya kayak Om Mobi punya kekhasan. Ya, ada gimmicknya lah. Dia punya Bisa di kekhasan. orang bilang apa? Di Iya. impersonate. Iya. Nah, Kalau dia memang nggak punya kekhasan. Enggak, punya. apa? Tapi satu aku mau ngomong. Apa? Dia as a friend. Oh, kayak abang. Bagiku ya. Tak kira mau bilang Crocs. Enggak dong. Bener. As a friend bagiku. Ini aku testimoni ya, karena aku kan ngikutin luar mobil dari biasa. dulu. Oke, Ya baik. kan? Ngikutin mobil. Soalnya gini loh, dia tuh nggak pernah mau untuk ikut kita, Bener. kecuali bintang tamunya Ridwan Hanif. Oh iya, dia mau ikut Dia Ridwan. baru mau. gitu ya. Iya. Oke. Berarti mesti bikin sesi khusus berarti. Iya. Jadi kalau aku ini yang paling gede kan di Indonesia 3 inilah ya. Iya. Saya Autonot Max, ada Mas Ridwan, terus Iya. Motomobi sama Fitra Eri. Iya. Nah, kalau Fitra Eri itu lebih ke jurnalis. Aku Oh. ngikutin dia Dewasa dari ya? Autobuild dulu. Dewasa Profesional, ya. iya. Dari Profesional. dari ngikutin majalah mobil itu udah Kenapa ada. seneng banget sama dewasa ya Ustaz Iya. ya? Soalnya dia bandingannya dewasa. Iya, jadi Fitra Eri itu kayak pers. Oh. Jadi kayak memang Jurnalis, jurnalis iya. gitu. Jurnalis mobil, dan plusnya dia backgroundnya ini Pembalap. Pembalap. Ini Gitu. pembalap. Ya kan setelah Membalap review. mobil rental. Oh, Iya, luar biasa. Nah, Terus? kalau Om Mobi itu dia kayak ini. Lucu. Bukan, dia tuh kayak bikin sejarah-sejarah mobil awalnya. Iya, iya. Gitu. Dia Generasi-generasi. naik gara-gara awal itu. Nah, kalau Mas Ridwan ini aku ngelihatnya tuh kayak anak muda aja suka mobil. Iya, temen. Jadi kalau aku ngelihat antum tuh dulu kayak garasi driftnya zaman dulu. Garasi drift tuh apa? Ada, udah beda sekarang. Nah, kalau Udah lah, sekarang nggak ada. Kalau sekarang ada tuh channel namanya Garasi Drift. Iya. Nah, itu channelnya anak muda, cuma dia yang modif-modif mobil Jepang gitu. Nah, kalau Mas Ridwan itu bayanganku tuh zaman dulu itu kayak Garasi Driftnya gitu. Tapi dia jalurnya review, bukan modif. Alhamdulillah masih dibilang muda ya. Dulu. Dulu. Iya, 10 tahun yang iya. lalu. Iya. Sekarang tuh Ya, sudah dewasa kalau sih. dibandingin sama Om Fitra Mobi sih iya. Iya, benar. Iya, Paling benar. muda. Paling Benar. muda. Dan aku sepakat sama Ustadz, aku tuh ngelihat channelnya Bang Ridwan dan sesekali aku nonton channelnya, videonya itu kayak bener kayak abang yang paham mobil ngajarin adiknya Iya. kayak kalau mau mobil tuh Kayak yang gini bagus yang loh. gini gitu. Jadi feel-nya itu yang aku rasakan itu. Iya. Dibandingkan aku nonton channel yang lain itu pembedanya. pembedanya gitu ya. itu. Nah, kira-kira kalau ngomongin bisnis, kabar-kabarnya Bang Ridwan ini udah banyak bisnisnya rental Iya. juga. Enggak.
Ke orang tua. Orang tua siapa? Orang tua saya. Ya iya. Saya itu. Iya, Autonet itu salon mobil, rental dan lain-lain. Kira-kira ada pencapaian apalah yang masih mau ditarget mengenai dunia otomotif atau lain-lain? Bersyukur. di luar Pasti belum jawabannya bersyukur. Enggak, ada, cuma enggak perlu dibilang-bilang ke orang. Rahasia. Target Karena pribadi. Kadang-kadang saya juga punya target jangka pendek, jangka panjang gitu ya. Karena kalau kita target jangka panjang kan masih lama ya. Benar. Tapi kalau kita ngejar jangka panjang terus nggak achieve kan capek. Iya. Nah, bikinlah target jangka pendek yang kecil-kecilan. Nah. Terus kalau misalkan tercapai di ini aja, di apa namanya, dirayakan aja dengan hal-hal kecil juga. Misalkan kalau misalkan saya pengen target bulan ini punya apa ya? Oh gini deh, misalkan paling gampang pengen selama sebulan ini bisa ke masjid terus, nggak putus-putus. Simple kan? Iya, Ya kan? Tapi kan susah. benar. Tapi kalau kita targetnya setahun, Berat. susah. Terasa berat. Terasa berat. Jadi kita akhirnya nggak puas gitu loh. Iya. Rasa gagal terus gitu Bener. kan. Dan- Ya udah kecil-kecilan dulu aja. Terus kalau misalkan achieve apa? Oh kalau achieve saya pengen motoran ke puncak, udah pulang pergi, udah selesai, santai. Ide bagus. Itu bagi Fuad Ya, sama-sama. aku tadi itu bagi Fuad. achieve-nya apa nih? Gue Iya, nunggu apa jadi kayak gini, jajan apa bagi gitu. dia kan tiap hari ke masjid udah susah tuh. Nah, kalau sudah achieve, dia naik motor ke puncak itu lebih susah lagi. Itu bukan Kenapa itu dia bukan nyusahin diri? Aku di kepala Iya, gitu tadi. aku udah tahu dia. Kadang-kadang saya pengen sesuatu nih. Hmm. Tapi kayaknya nggak guna-guna amat gitu kan. Ya udahlah kita bikin target lah, kalau ini achieve dalam 2 minggu beli. Oh. Kalau nggak usah seru ya. gitu. supaya Jadi- less guilty ya. Iya, jadi kayak ini tuh sesuatu barang yang kita pengen, sesuatu kegiatan yang kita lakukan itu salah satunya adalah achievement. Bener. Jadi kalau Penyemangat. kita gampang untuk membeli sesuatu, kita gampang melakukan sesuatu, nanti hidupnya hambar gitu. Kasih tahu tuh. Kasih tahu. Bilang tolong. Sehambar apa Banyak, hidup antum? Tolong Bang, bilangin. Banyak orang gini loh, udah umur 30 tahun kok gue 30 tahun gini-gini aja ya. Waduh. Bang, cocok Karena dia banget. nggak pernah bikin target, nggak pernah merasakan Nah, achievement. siapa yang bilang kemarin gak punya plan? Ayo. Itu guys. Untung saya Kena ya. 36 tahun. Saya nggak tahu loh, nggak tahu loh. Nggak Tapi apa-apa, Mas, ngomong nggak gitu apa-apa. gitu kan. Emang benar. Gak apa-apa, antum gak perlu tahu, biar kami aja. Iya. Ya itu benar itu, aku benar. Sebagai Nggak, tapi itu ide bagus sih. Apa? Artinya ketika kita punya sesuatu yang kita harapkan, Ah. itu mendingan dicacah aja. Lu punya pembenaran ya. Dicacah Ayo. itu. Cacah. Tapi bukan planning. Kalau ditanya kok happy mulu, ya happy lah orang target-target kecil bisa terlampaui ya gitu kan. Ini review mobil atau review hidup ini antum Eh, ini? iya. Oh, hidupnya luar biasa. Emang Iya. hidup sama mobil tadi. Iya. Jadi hidup. Part Idle. of life. Oh, idle. Kayak mobil tuh ada idle-nya, hidupnya tuh idling gitu. Iya, idling. Ada satu buku yang bagus banget, itu Atomic Habits. Oh, ya. Itu Aku baca. bagus tuh dibaca tuh. Iya, tentang Aku apa? tahu. Judulnya warnanya emas kan? Warna Bukunya warnanya putih. Putih. Iya. Judulnya Mas. Bang. Judulnya emas, bukunya putih. Nama penulisnya? Itu Nah, aku itu belum aku baca lupa bukunya. tuh. Iya. Ini penulis habits juga kan, cuma nggak atom. Iya. Enggak atom. Iya. Iya. Kacang. Mas Ridwan, aku ngelihat kan negara-negara lain tuh sudah pada bikin mobilnya sendiri. Kayak Cina aja dulu, mobil Cina tuh perasaanku nggak banget lah pokoknya dulu ya. Iya. Sekarang tuh udah kayak bisa mengalahkan produsen-produsen gede. Malaysia lah paling dekat. Malaysia 10 tahun aja dulu sempat heboh dengan Protonnya kan. Iya. Proton Iya. tuh kayak menggelegar banget. Wih, mobil Jadi Malaysia. apa yang menyebabkan Indonesia tidak bisa Enggak, punya mobil? Enggak, pertanyaanku bukan gitu. gitu. Aku nggak mau bikin ke arah politik. Aku nggak mau Emang politik orang lagi ngomongin Misal nih, aku serius ya. Karena aku ngelihat mekanik kita tuh jago-jago yang pinggir-pinggir jalan tuh kayak bisa ngakalin hal yang sebenarnya itu pikiran profesor Jepang mereka bisa akalin gitu loh. Gitu ya. Nah, kira-kira Indonesia tuh mampu nggak sih kira-kira kalau mau bikin produksi mobil sendiri dengan sumber daya? sama kok pertanyaannya sama aku Enggak, tadi. dia nanya Beda. mampu enggak, bukan Iya, nyari bukan kira-kira nggak apa bisa. penyebab tidak bisanya. Iya. Antum Tolonglah nyari Anda tuh jangan kekurangannya. sama-sama dengan saya. Iya. Kita berbeda. Sebenarnya bikin mobil zaman sekarang nggak susah-susah banget ya kayak zaman dulu. Iya. Oh ya? Iya bener. Cuma masalahnya bisa laku apa enggak. Oh. Oh iya. Jadi ada orang namanya Jim Ratcliffe. Iya. Yang kemarin baru beli MU. Iya. Oh. Terus dia bikin mobil. Dia suka Defender udah nggak dikeluarin. Dia bikin mobil, Guide Magna Steyr, itu produsen mobil yang produksi G-Class, mesinnya pakai BMW apa segala macem. Dia setup ngeluarin berapa miliar dolar lah. Iya. Terus ditanya sama jurnalis gitu kan, bisnis mau otomotif itu sangat beresiko sekali. Investasi gede belum tentu return.
Kenapa nekat berani bisnis di otomotif? Namanya Eneos Grenadier. Ya, Eneos. Iya. Mobilnya? Ya. Dia bilang saya punya di rekening saya tuh ada sekian. Terus apa yang harus saya lakukan? Share sama bank account saya gitu. Ngeliatin bank saldo account, gitu saldo ya? gitu. Ya udah cuma gitu doang. Ya berarti bagi dia hobi. Bagi dia Bukan hobi. mau jualan. Ya mau jualan juga pastinya. Terus ujungnya laku nggak tuh mobil? Laku, alhamdulillah. Sekarang kita mau bikin mobil nasional. Oh ya. Mau ngasih saya berapa modalnya? Oh. Ya kan sekarang gini. Sekarang itu eranya kolaborasi. Oh ya benar. Toyota emang dikira mau bikin mobil sendiri? Enggak, pakai Suzuki. Enggak. Sama Enggak, ada Suzuki. macam-macam ya kan. Businya dari Denso. Ya. Terus transmisinya Aisin. Aisin. Emang ada apa namanya Toyota pakai ban Toyota? Enggak. Enggak ada kan? Iya. Jadi di Vietnam ada namanya VinFast. Iya. Itu grup konglomerasi ya kayak Indofoodnya sini. Iya. Dia tuh dulu bikin mie, terus perusahaannya dijual ke Eropa lah, Nestle atau apa semacamnya dijual. Dia punya duit banyak, dia bikin macam-macam properti apa segala macam bank dan kawan-kawan. Terus dia bikin mobil. VinFast itu pertama kali bikin mobil, apakah dia semuanya homemade kan enggak? Iya. Dia pakai Comot-comot. sasisnya pakai punyanya BMW F10. Ya kan mesinnya mesin BMW juga, transmisi ZF. Digabung-gabungin. Lebih dia, mirip kayak rumah modifikasi sebenarnya. Rakit ya. Dia desainnya itu Pininfarina atau Ital Design ya. Pokoknya desainnya dari Eropa juga, dari Itali. Nah, udah di mix segala macam, di riset jadi jual. Masalahnya bisa nggak jualannya? Iya. Jadi masalah itu bukan bisa bikin mobil nggak, bisa ngejualnya nggak. Kita udah investasi jutaan dolar, miliaran dolar, terus nggak ada yang beli kan, amsyong. Iya. Kecuali Mopnas ya. Mobil nasional. Dulu ya. Dulu kan dulu kan Indonesia ada punya mobil Timor. nasional. Timor. Bapakku pernah punya. Mau sedan Timor Iya. itu. Ternyata jual mobil itu bukan sekedar jual mobilnya aja, tapi paskan jualnya itu kan harus ada sih. serviceable, Betul. part-partnya itu yang Jadi dulu aja kayak Korea kan dia mengembargo dirinya sendiri kan. Untuk orang-orang tuh harus pakai produknya Hyundai. mereka biar Itu proses bisnis yang sangat panjang sekali. Jadi kalau dibilang apakah Indonesia itu bisa bikin mobil, bisa. bisa. Cuma masalahnya ada yang mau invest nggak di situ? Bang Ridwan mau nggak? Enggak. Ya jelas tidak lah. Ya enggak lah. Siapa Karena tahu dia kan? mah lebih Dari baik mana sewa. duitnya kan nggak ada. Iya. Kan sewa. Apa ya? Gua tuh kepikiran kan kalau misal aku nih ya, aku seandainya misal aku nih musisi, aku pasti pengen jadi musisi terbaik, punya produs lagu terhebat, bila perlu bikin alat musik yang signature-ku, kayak Les Paul, gitar Les Paul kan signature-nya Les Paul. Siapa tahu ini reviewer mobil, Bang Ridwan, Om Obi, Bang Fitra Eri pernah punya mimpi-mimpi seandainya kita bisa collab bikin mobil sendiri Indonesia gitu. Oh, bahkan sekarang kalau bikin mobil tuh kita bisa maklon Apa tuh dari maklon? Cina. nyuruh orang bikin. Oh, Iya. Besar. Jadi Pesan nempel logo doang. Nempel logo kita setup semuanya di sini, bilang nih mobil Indonesia bisa. Oh gitu. Bahkan nggak cuma sekedar maklon, mau desainnya lampunya kayak gimana, apa Oh segala kita macam kasih bisa. desainnya mereka yang bikinin. Bisa. Oh. Iya. Bisa. Sekarang udah lebih mudah. Iya, Iya, jadi jualnya aja. maksudnya Ridwan tuh Jualannya itu aja. gak esensial sebenarnya. Bener-bener ya, Heeh. bener. Iya. Mas Ridwan ada nggak yang kayak gitu? Bikin terus di branding sendiri apa gitu? Belum sih. Belum ya? Belum. Nggak kepikiran juga. Ada sama teman joinan bikin karpet, cuma ada pabriknya di sini. Oh, Oh, iya. karpet Ini ya, ini. yang selalu di promo-promo ini ya. Iya. Iya. Tapi kita lebih main ke OEM sih, jadi buat ke pabrikan mobil langsung. Oke. Luar biasa, keren kalau gitu. Berarti kedepannya Indonesia nih kira-kira dalam dunia otomotif ada harapan-harapan nggak sih nggak, Bang Ridwan misal? Harapannya lebih ini sih, orang nyetirnya lebih aman, lebih safety. Oh iya, bener sih. Orang kita Jangan jarang pakai strobo, Stat. Iya. Aku nggak pernah pakai strobo. Iya, Emang maksudnya aku ngasih pengen orang tahu deh di luar. kalangan orang kan nggak bawa mobil kan. Yang bawa mobil tuh perilaku apa yang bikin kesel? Maksudnya yang dianggap tadi nggak safety itu apa sih? Pertama klakson. Langsung emang kenapa? Kalau klakson nggak enak. Maksudnya tidak pada Itu kan tempatnya atau berlebihan. Aku pikirnya itu cara berkomunikasi orang mobil kan sih. Tintin. Iya. Misal ini nih di tol tuh jadi lane hogger di sebelah kanan padahal pelan kita Ya, mau itu nyalip nyebelin. susah. Hmm, Itu rasanya sopirnya gue pengen gue salip bener itu ya. Nah itu banyak perilaku-perilaku karena menurutku kesadaran tentang safety ini jarang. Orang kalau beli mobil pasti yang dipikirin tuh tadi muat banyak harga jual lagi. Jadi baru beli mobil aja udah mikir jual lagi masih Bukan mahal nggak safety ya? ya. Iya. Safety jarang ya. Dulu saya pernah bikin video ada Mazda CX-5 jatuh ke jurang. Ya, dengar Iya. beritanya. Terus orangnya baik-baik aja. Iya. Ternyata- Dia cuma luka tangannya gara-gara nonjok sunroof buat keluar. Dan mobilnya ringsek banget ya. Iya, ringsek banget. Maksudnya dia berhasil keluar dari sunroof terus baru hancur mobilnya jedar gitu. Bukan, mobilnya udah hancur, tangannya itu luka Meninju. untuk keluar dari mobil. sunroofnya. Berarti pas hancur itu dia masih di dalam. Masih dalam. Iya.
orangnya baik-baik aja gitu kan. Luar Terus biasa emang. saya tanya itu kalau nggak naik Mazda CX-5 gimana kayaknya? Nggak tahu deh ya. Iya. Iya. Ya kan kita Rangkanya ya. Iya, kita itu bisa berusaha tapi kan takdir itu kan yang untuk Iya. Allah ya. Iya, Cuma benar. kalau kita mau pergi jauh atau segala macam, kita nggak ngomongin Gofar ya. Cobalah pakai mobil yang lebih safety. Oh. Istri saya aja sekarang kalau saya keluar kota ke Jakarta apa segala macam, dia bilang, "Oh, pakai mobil yang itu aja bagusan. Ya, kalau ada kenapa-napa, ya kita berharap nggak ada apa-apa. Cuma kalau ada kenapa-napa ya lebih aman gitu kan." Kayak airbag gitu ya. Maksudnya makanya. fitur yang tidak kita harapkan berfungsi, Iya. tapi ya kalau pas waktunya ya kita harapkan dia ada gitu. Iya. Teman saya tuh waktu itu lagi ngobrol kan bareng-bareng, set bilang, "Wah, gila, gue beli mobil Eropa, jatuh banget harganya second." Terus gue tanya, "Tapi lu nikmat nggak mobil?" "Oh, enak sih segala macem." Iya. Pernah nggak ada life saving moments gitu? Ada momen lu hampir kecelakaan gara-gara tuh mobil, selamat gara-gara tuh mobil. "Oh iya pernah tuh, ada truk kebalik saya ngerem mendadak, Iya, masih untuk bisa pakem. kanan, Iya. pakem." Tuh kalau saya naik LCGC mungkin udah Hilang bablas, sama orang-orangnya. udah mungkin ya kan, Bablas. udah bablas gitu kan. Ya udah yang lu bayar itu Iya. Benar. gitu. Jadi makanya bilang Ustadz Felix Yao sekarang bilang saya pokoknya harus naik Pajero paling mahal, nggak boleh yang lain. Salah. Besok BMW X5. Kenapa tanya? Ini demi keamanan saya. Keluar Buat Anda yang melihat BMW X5 dengan plat nomor 1453, Bukan. Sekarang Ustadz Felix belum punya BMW X5. Belum. Kalau mau mendukung silakan donasi. Malah Sedih jadi banget. tali kasih Iya, aku. iya, tali kasih. Iya kan Ustadz? Kepikiran nggak? Bener-bener. Dulu masih di Iskarima nggak anak? Ya, masih. Masih. Suka pulang pergi. Sampai sering sekarang. banget. Ini PP terus nih. Aku Keliling udah, Jawa. recon terus flyer kemarin aku. Surabaya sendiri. Iya. Ustadz berapa kilometernya sekarang? Pak? 200. Lebih. Hmm. Hampir 250 Iya. mungkin. Apa nggak kepikiran beli mobil yang lebih safety? Nah, kira-kira apa ini? Aku mulai kepikiran. Ada nggak rekomendasi? Iya. Mobil khusus Al Ustad. 2 kali aku dibantai. Pertama Mobil dibantai khusus warga skincare. Indonesia. Sekarang dibantai mobil aku coba. Nah, Apa iya. kira-kira? Jadi Ya. kita beli mobil itu nggak semata-mata mewah-mewahan, Iya. tapi safety juga. Volvo nih. Oke, gini aja Mas Oke. Ridwan, mungkin fitur-fitur safety yang harus ada untuk zaman sekarang tuh ini nggak ada. Oke, yang pertama lihat dulu hasil crash testnya. Crash Oh. crash Berapa? test ya, oke. Jangan sampai di Di bawah 7. Ada kasus kayak kemarin Ada kasus. kasus. Ya. Cuma masalah di Indonesia tuh nggak ada persyaratan kalau mobil dijual tuh crash testnya minimal berapa? Iya. Nggak ada. Oh. Ada Iya. regulasinya ya. Nggak ada regulasinya. Di Jadi brosur juga kadang nggak ditulisin juga orang nggak sih? Iya. makanya paling enak beli mobil global. Oh. Ya kan Mazda CX-5 itu kan impor dari Jepang. Iya iya iya. Standar keamanannya udah sama yang yang dijual di Eropa Oh, dan makanya kawan-kawan. dokter sekarang banyak pakai Mazda. Karena mau ngebut Oke. ngoperasi orang daripada dia yang dioperasi. Bukan, orang karena Oke, tadi keamanan. crash test. Keamanan. Iya. Crash test itu ada berapa standar di dunia yang diakui? Maksudnya yang Ada banyak. Yang Kalau paling- di Jepang itu JNCAP, kalau Oke. di Asia tuh ada NCAP, Asian NCAP. Di India ada juga, Eropa ada juga. nilainya bintang-bintang semua gitu. Iya, paling bagus sih Amerika ya, dia IHS. Karena dia tabrakannya itu kan sekarang kalau ditabrak itu dia setengah. Nah, kalau IHS itu yang Amerika dia 1/4. Oh. Jadi kalau tabrakan Kena 1/4, banget. Iya. nah itu kan yang paling fatal tuh. Iya. Nah, itu bisa kelihatan. Karena loncatnya mobil bisa kemana jauh ya Iya. kalau 1/4 ya. Kalau 1/4 aja bisa aman, apalagi yang setengah, apalagi yang full. Kurang lebih kayak gitu. Iya, Kalau iya. yang NCAP sekarang masih 1 sampai setengah sih. Dan itu berkaitan rangka apa segala rupa. Semuanya. Dan yang kedua ya fitur yang bisa kita lihat. Airbag. Contohnya apa? Airbag, stability control dan kawan-kawan. Iya. Dan safety itu ada passive safety sama active safety. Wajib. Oh, aduh. Iya, kalau yang pasif itu yang pasti tabrak. Oh. Kalau yang aktif sebelum kecelakaan udah ada. Sensing. Iya, dia bisa ngerem sendiri, lane keeping assist, stability control, ABS. Iya iya iya. Kemarin saya baru ngetes mobil. Kayaknya videonya kalau nggak minggu ini minggu depan. Itu ngetes LCGC, satu pakai ABS, satu nggak pakai ABS. Yang nggak pakai ABS, sampai deg-degan sendiri. Oh. Terus gak bisa diapa-apain kan? Iya, sama-sama 100 km per jam. Heeh. Aduh. Oh. Padahal untuk pembalap ya, untuk Banyak deg-degan ya. kekunci dia ya. Nggak kunci, Kunci. Iya, kunci. karena gak bisa apa-apa. nggak bisa apa-apa. Oh. Sudah. Kalau pakai ABS, dia dilepas-lepas dikit. Iya, Ya, jadi iya. remnya bisa pas Jadi, gitu ya. Masih bisa kita kontrol juga Iya, mau belok kiri, iya. mau belok kanan. Kelihatannya Fuad bingung. Iya. Enggak, aku lebih nangkap sebenarnya ini bukan tentang bagaimana Ustadz memilih mobil atau tadi Iya sih. perilaku pejalan. Iya. Tapi sebenarnya mau ngomong kalau tolonglah juga pihak manapun ya pemerintah atau apapun itu kalau
mobil di Indonesia, tolong juga selain Dikasih perilaku kita standar. Jadi aman tuh loh ke depannya tuh semua serba yang dilihat tuh safety-nya gitu Jadi kalau nanti Ustadz beli BMW X5, bilangnya kenapa? Disuruh Ridwan. Bukan, Jangan begitu karena dong. saya menyayangi saya dan keluarga saya. gitu. Aku jadi punya dalil baru. Segera di Gubernur Nah, Garasi di sebelah akan sini. ada Iya. Pajero second ya. Dengan mau- kilometer Jangan pernah 200.000. ngelimit beli kita tuh maksimal mobilnya ini, jangan dong. Kita kalau bisa mobil yang paling safety sekalian. Yang paling Nyawa safety itu ya, nggak bukan yang bisa, paling mahal nyawa itu doang. nggak bisa ditukar apapun kan. Waduh, Ya sih Gimana kalau sebagaimana yang kalau sudah safety, guling dulu mobilnya? kalau udah safety itu bisa di overcome alasanku tadi karena sudah maksudnya doror kan. Iya. Kalau sudah doror itu bisa sih. Iya, Benar. bisa Iya. diusahakan. Bisa kan? Nah, diusahakan. jadi paliset besok. Oke, baiklah. Karena Ustadz Felix nih, saya pengen paliset tapi takut dilihat orang. Ini Ustadz kok mobilnya Iya, bagus dia nawarin banget. paliset mulu. Iya, Iya. jangan. Padahal aku tuh udah lihat pertama kali udah naksir. Cing Abdel pakai itu loh. Iya. Cing Abdel kemarin kita main ke rumahnya itu Oh ya. pakai Pakai. palisade. BTS juga pakai itu. Oh. Ya antum belilah palisade, nanti kalau Pak Jero mau turun ke tangan bisa lah tukar altis. Mau dijual Itu ke mobil dia. apa lagi sih? 200.000 kilo. Heeh. Nggak apa-apa. Mobil kilometer tinggi kalau terawat, mobil Ustaz terawat banget. Wih, mantap. Ya, mobilku kilometer tinggi juga gitu ya. Oke, berarti tadi harapannya supaya regulasi-regulasi kendaraan ditingkatkan juga demi keselamatan. Pemilihan kita saat memilih mobil juga Mobil juga jangan cuman pilih gede dan safety. Jangan safety. gara-gara cuma nilai jual merek, tapi safety juga. Nah, terakhir buat para penonton semua yuk ngaji. Kan yang masih banyak mungkin yang masih muda. Yang belum nanti- punya mobil. Ya, kira-kira ada nggak pesan-pesan apa nih buat para konsumen-konsumen mobil di Indonesia? Ini Atau gimana buat orang yang belum punya mobil sama konsumen Indonesia itu beda loh. Ya, beda. konsumen Indonesia Konsumen yang belum punya mobil. Ya berarti belum konsumen. Berarti konsumen dong. Calon konsumen. Gimana? Konsumen tuh kan dia bisa jadi konsumen beras ya, makan nasi, tapi dia juga pengen mobil gitu. Itu konsumsi beras. Ah, susah ternyata jadi review mobil ya. Ya, calon pembeli mobil. Ya. Beli mobil. Yang belum punya mobil. Yang Ya. punya mobil. Nah, jadi pertama kalau kita adalah hobi pertama, ingat kita beli mobil itu untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oh, ini Tools. filosofi Jadi bagus jangan nih. sampai kita beli mobil itu jadi malah nyusahin. Iya. Oh, Mobil Kok itu antum, alat. kok antum pinter sih? Kadang-kadang. Oh, aduh, ya benar sih. antum dari tadi mandang dia bodoh apa gimana sih? Ya orang Iya. pinter loh. Dari tadi. Tahu. Iya parah. Iya, aneh banget. Dari antum datang, ini orang bodoh orang. Ini baru bilang pintar. Apa kan difitnah? Terus yang kedua, Iya. Iya, jadi meningkatkan kualitas hidup, Hidup, jangan jangan sampai nyusahin. nyusahin. Iya, jadi jangan sampai gara-gara kita maksa beli mobil, keuangan belum cukup malah jadi berantakan keluarga, kelilit iya, utang, segala macam. Pinjol. Iya, dan yang kedua kalau udah bisa beli mobil jangan sombong. Itu yang susah. Padahal baru mau sombong. Usah soalnya kalaupun gak ada mobil tetap sombong. Jangan dia belum ada iman aja udah sombong. Iya. Aduh. Sulit ya memang sombong tuh. BTW kursus mobil tuh penting gak sih? Kursus mobil buat para semua biar Ya, dapat apa kursus latihan mobil. sendiri aja, apa Soalnya harus banyak ada orang lembaga nembak-nembak kursus? SIM apa segala macam. Saya dulu sih nggak kursus ya. Oh, Jadi dia nggak bisa bilang. Ya, berarti nggak penting ya. Oke, Iya. kalau begitu. Yang penting penting bisa. drive Ya, safety, yang drive penting drive safety. dan juga kualitas mobilnya dan kualitas orang yang membawa mobilnya. Ya, dan Itu yang betul. penting jangan sombong. Iya. Itu sambil bercermin dah kalau bisa. Mentang-mentang naik Pajero pakai rotator, turbo Waduh, motor. iya. Klakson mulu gitu. Lah kan ada begitu. Mentang-mentang naik Fortuner ada Brio itu keluarin samurai gitu. Waduh. Gua udah jaga agar tidak ekstrim. Iya. Tatang penteng bawa pistol gitu. iya. Itu gudang pistol ya, Ustaz? Oh, bukan. Waduh serem banget. Maksudnya ada pistol. Properti. Soalnya pas lihat di Google Maps ini Mamat Gun Shop tuh ya. Parah. Harus kita undang Mamat ke sini. Ya, Mamat nanti Gun. kita undang dia ya, Undang Mamat ke untuk sini. buat gun shop Dan tadi siapa ya. tadi? Oke, makasih ya Bang Ridwan telah Makasih berkenan banyak, hadir. Bang. Senang Sama-sama. banget Dan bisa siapa ngobrol. kalau juga lagi sakit katanya. Oh iya. Kurang enak badan. Lagi sakit kayak gini loh. Masya Allah, masih Biasa. sempat kesini. Oke, makasih ya semua teman-teman yang udah nonton Nyala TV. Dadah. Dadah semuanya. Jangan lupa cek Autonet Max dan apa? Autonet Care. Autonet Dia Autonet Max, Ya, semuanya, Autonet semuanya. Care. dan Ridwan Hanif kalau mau tahu tentang mobil-mobil tadi yang dibicarain. Yes. Dadah. Assalamualaikum.